Pagi di bulan Mei itu, sinar matahari menembus tirai tipis jendela rumah kecil di ujung gang sempit yang terletak di pinggiran kota. Rumah sederhana bercat krem itu tidak pernah tampak mewah, namun hangat. Di dalamnya, aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara. Suara langkah kaki terdengar dari dapur, diiringi suara sendok yang beradu dengan gelas. Itulah rumah milik pasangan yang kerap disebut-sebut oleh warga sekitar sebagai pasangan idaman. Rumah milik Novi dan Burhan. Novi berdiri di dapur dengan celemek bermotif bunga. Rambut hitamnya dikuncir rapi ke belakang. Wajahnya yang teduh tampak sibuk menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan memotong roti, menyeduh teh, lalu menata makanan di meja makan kecil yang hanya muat untuk 2 orang. Tak lama, suara derap kaki terdengar dari arah kamar. Burhan, suaminya, berjalan santai sambil mengenakan kemeja biru langit yang sudah disetrika dengan rapi. Wajahnya bersih, senyum mengembang di bibirnya. Dia menghampiri Novi dari belakang, lalu memeluk istrinya hangat. "Selamat pagi, sayangku yang cantik," ucap Burhan sambil mencium pipi Novi. "Masakannya wangi sekali pagi ini." Novi tersenyum, pipinya bersemu merah. "Pagi juga. Ayo duduk, aku sudah siapkan semuanya." Burhan menarik kursi dan duduk, menatap Novi seolah wanita itu adalah segalanya dalam hidupnya. Dan memang, selama 3 tahun pernikahan mereka, Burhan selalu seperti itu. Meski gajinya pas-pasan sebagai staf administrasi di kantor logistik, dia tak pernah pelit menunjukkan kasih sayang. Ucapan manis, bantuan kecil di rumah, bahkan kejutan sederhana untuk ulang tahun Novi, semuanya membuat Novi merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Mereka menikah tanpa pesta mewah. Hanya akad sederhana di rumah orang tua Novi, dengan undangan terbatas dan makanan hasil gotong royong. Tapi sejak saat itu, mereka tak pernah kekurangan kebahagiaan. Novi, meski hanya lulusan SMA, memiliki jiwa wirausaha yang gigih. Dia membuka usaha kue kecil-kecilan dari rumah, menjual brownies, bolu, dan kue kering yang ia pasarkan lewat tetangga dan media sosial. Setiap pagi, setelah Burhan berangkat kerja, Novi mulai bekerja. Ia mengaduk adonan, memanggang, membungkus, dan mengantarkan pesanan. Kadang, ia juga menerima pesanan snack box untuk acara kecil. Pendapatannya memang tak seberapa, tapi cukup untuk menambah uang belanja dan perlahan menabung. Burhan selalu mendukung. Dia tak pernah melarang Novi bekerja, bahkan sering membantunya belanja bahan baku di akhir pekan. Mereka berdua punya rutinitas kecil yang indah setiap hari Minggu. Pergi ke pasar bersama, makan bubur ayam di warung langganan, lalu pulang sambil bercanda di motor butut mereka. Saat sore menjelang, Novi biasa duduk di teras rumah bersama Burhan. Mereka minum teh sambil mengobrol ringan. Tentang masa depan, tentang anak yang belum juga datang, atau tentang mimpi mereka membuka kedai kue sendiri suatu hari nanti. "Kalau nanti usaha kamu makin besar, kita beli etalase ya, Bei," ucap Burhan suatu sore sambil menggenggam tangan Novi. "Etalase? Buat jualan di depan rumah?" tanya Novi sambil tersenyum. "Buat jualan di toko kita nanti," jawab Burhan sambil mengedip. "Biar orang-orang tahu istri aku jago bikin kue." Novi tertawa kecil. Burhan memang tidak sempurna. Gajinya tak besar, wajahnya biasa saja, kadang lupa tanggal penting. Tapi satu hal yang selalu Novi percaya, suaminya adalah pria yang setia. Di lingkungan tempat mereka tinggal, pasangan ini dikenal sebagai suami istri yang serasi. Tetangga sering melihat Burhan pulang membawa plastik belanjaan, atau menyapu halaman saat Novi sibuk memasak. Saat ada arisan RT, Novi selalu datang menggandeng tangan Burhan, dan mereka duduk berdua di sudut ruangan sambil sesekali tertawa berdua. Tidak heran jika banyak tetangga iri. Banyak yang bilang, Novi itu beruntung banget dapetin suami kayak Burhan. Dan memang benar, pada masa-masa itu, Burhan adalah tipe suami impian.
tidak merokok, tidak main perempuan, dan selalu pulang tepat waktu. Saat Novi sakit demam beberapa bulan lalu, Burhan izin cuti 2 hari hanya untuk merawat istrinya. Dia memasak bubur, mengompres kening Novi, dan bahkan membacakan buku motivasi sambil memijat kaki istrinya agar bisa tidur nyenyak. Novi mencintainya sepenuh hati. Baginya, tak ada pria lain di dunia ini yang bisa mengerti dirinya sebaik Burhan. Suatu malam, saat listrik padam karena hujan deras, mereka berdua duduk di atas kasur sambil menyalakan lilin. Novi bersandar di bahu Burhan sambil mendengarkan rintik hujan. "Bei," bisik Novi, "kamu pernah nyesal nikah sama aku?" Burhan menoleh, lalu mencubit pipi istrinya pelan. "Kamu pikir aku bodoh? Dikasih istri cantik, baik, rajin, terus aku nyesal? Mustahil." Novi tertawa. Hatinya hangat. Ia tak pernah menyangka, dari seorang lelaki yang ia temui dalam acara pengajian kecil, kini Burhan menjadi bagian penting dari hidupnya. Lelaki yang membuatnya merasa utuh. Namun, waktu berjalan. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun. Dan seperti angin yang perlahan berubah arah, sesuatu dalam diri Burhan mulai berubah. Tapi pada bab ini, semua itu belum tampak. Yang terlihat hanya keluarga kecil yang sederhana tapi bahagia. Rumah mungil dengan suara tawa, meja makan dengan 2 piring yang saling menunggu, dan 2 hati yang saling menyatu dalam ketulusan. Tak ada yang mencurigakan. Tak ada tanda. Hanya kisah cinta yang tampak sempurna dari luar dan terasa hangat dari dalam. Novi bahkan sempat berpikir, kalau hidupku harus berakhir besok, aku sudah cukup bahagia hanya karena pernah dicintai seperti ini. Ya, saat itu, Burhan adalah segalanya. Perubahan itu tidak datang seperti badai. Ia tidak disertai guntur atau hujan lebat. Ia datang pelan, seperti kabut yang turun perlahan dan diam-diam menutupi segalanya. Begitupun dengan perubahan dalam rumah tangga Novi dan Burhan. Tidak langsung meledak, tapi terasa aneh. Samar, namun mencemaskan. Awalnya hanyalah malam-malam yang lebih sunyi dari biasanya. Burhan mulai sering pulang terlambat. Tidak seperti dulu yang selalu tiba pukul 6 sore dengan senyum hangat dan tangan membawa sebungkus gorengan atau cerita lelah dari kantor. Kini, jam dinding menunjukkan pukul 8, 9, kadang hampir tengah malam. Ketika Novi bertanya, jawabannya selalu sama. Lembur, "Sayang, lagi banyak kerjaan akhir bulan." Novi mengangguk. Ia mencoba mengerti. Dunia kerja memang kadang tak kenal waktu. Tapi, sebagai istri, batinnya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada yang berubah. Bukan hanya pada jam pulang Burhan, tapi juga pada sikap dan auranya. Burhan kini jarang menyentuhnya. Jarang menatap mata Novi saat berbicara, dan lebih sering sibuk dengan ponselnya. Bahkan, saat makan malam, ia lebih banyak diam. Jika Novi mencoba membuka percakapan, Burhan hanya menjawab pendek, atau malah tidak menjawab sama sekali. Tapi Novi masih menepis semuanya. Ia menenangkan dirinya sendiri. Mungkin dia benar-benar capek. Jangan berpikiran buruk. Burhan bukan tipe lelaki seperti itu. Ia mengulang kalimat itu setiap malam, seperti doa yang tak putus. Namun, kecurigaan sulit ditepis ketika bukti-bukti kecil mulai muncul. Suatu malam, saat mencuci pakaian kerja Burhan, Novi mencium aroma parfum asing yang tertinggal di kerah kemejanya. Bukan bau sabun biasa, bukan parfum yang pernah Novi belikan. Ini aroma manis yang menyengat, parfum wanita. Jantungnya berdegup. Tangannya bergetar memegang kain yang basah. Ia menatap kemeja itu, berharap ini hanya perasaannya saja. Esoknya, Novi mencoba berbicara pelan saat menyajikan sarapan. "Bei, kemarin aku cuci baju kamu. Di kerah kemeja kamu, baunya beda. Kamu pakai parfum baru." Burhan tidak langsung menjawab. Ia mengangkat alis,
lalu tertawa singkat. Oh, itu mungkin parfum temen kantor. Kadang aku nebeng mobil temen cewek, terus dia pakai parfum semerbak gitu. Ya, nempel kali di bajuku. Jawaban yang terlalu cepat, terlalu ringan, terlalu mudah. Novi mengangguk, meski hatinya belum sepenuhnya percaya. Ia tahu, lelaki bisa licik dalam menjawab. Tapi ia juga sadar, menjadi istri yang curiga setiap saat hanya akan membuat hubungan makin buruk. Maka ia memilih diam. Diam, sambil menaruh hati-hati dalam doa malamnya. Namun diam tidak bisa menutupi semuanya. Beberapa minggu kemudian, Novi mulai merasa uang belanja yang biasa ia terima berkurang. Biasanya, Burhan menyerahkan sejumlah uang tetap setiap minggu. Tapi kini, jumlahnya tidak menentu. Kadang hanya separuh. Ketika Novi bertanya, Burhan kembali berdalih. Kantor potong gaji. Katanya perusahaan lagi defisit. Aku juga pusing, sayang. Novi tak membantah. Tapi ia mulai mencatat. Ia mulai menyimpan struk belanja, mencatat pengeluaran, dan menghitung sisa. Setiap angka yang tak sesuai menambah keresahan dalam benaknya. Yang membuat luka makin dalam adalah sikap Burhan yang makin hari makin berbeda. Dulu, Burhan adalah pendengar yang baik. Ia selalu menanggapi cerita Novi, memberi pelukan saat istrinya lelah, atau setidaknya menatap mata Novi dengan penuh perhatian. Tapi kini, Novi merasa seperti bicara pada tembok. Burhan lebih sering termenung, tidak fokus, atau langsung memotong pembicaraan. Puncaknya, saat Novi hanya ingin berbagi kabar tentang pesanan kue yang mulai meningkat, Burhan menjawab ketus. Aku capek, Novi. Bisa nggak kamu diam dulu? Semua hal kecil harus kamu ceritain, ya? Aku butuh tenang, bukan dengar ocehan kamu. Kata-kata itu menghantam hati Novi seperti batu besar. Ia terdiam, tak sanggup menjawab. Tenggorokannya tercekat, matanya panas, tapi ia menelan semuanya. Ia tidak ingin bertengkar. Ia tidak ingin rumah kecil mereka menjadi arena perdebatan seperti rumah tangga orang lain. Saat malam datang, Novi hanya duduk sendiri di tepi ranjang, memandangi dinding kosong. Burhan sudah tertidur, membelakangi dirinya. Di sisi ranjang yang lain, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh bantal atau selimut. Novi menangis dalam diam. Tidak keras, hanya air mata yang mengalir tanpa suara. Ia merindukan suaminya. Ia merindukan Burhan yang dulu. Burhan yang selalu mengecup dahinya sebelum tidur. Burhan yang memuji kue buatannya meski bantat. Burhan yang memeluknya sambil berkata, "Aku bersyukur setiap hari karena Tuhan pilih kamu jadi istriku." Kini, kalimat itu tinggal kenangan. Dan kenangan tak pernah cukup untuk menghangatkan malam-malam yang beku. Meski begitu, Novi tetap bertahan. Ia menanam harapan dalam hati, berharap bahwa ini hanya fase. Mungkin Burhan sedang tertekan di kantor. Mungkin ada masalah yang belum ia ceritakan. Ia tidak ingin menyerah pada perasaan buruk. Ia masih percaya, Burhan akan kembali seperti dulu. Maka, Novi mencoba memperbaiki segalanya. Ia memasak makanan favorit Burhan lebih sering. Ia menata rumah dengan lebih rapi. Ia membeli lilin aromaterapi yang dulu disukai suaminya. Bahkan, ia sempat menyiapkan kejutan kecil. Sebuah mug bertuliskan, "You're my forever," yang ia letakkan di meja kerja Burhan. Namun semua itu hanya berbalas dengan dingin. Burhan kini seperti tak tersentuh oleh upaya-upaya Novi. Ia pulang makin larut, kadang bahkan tak makan malam. Ia tidur lebih cepat, tanpa berbicara sepatah kata pun. Ketika Novi mencoba memeluknya, Burhan menjauh. Seperti tidak nyaman disentuh. Rasa ditolak itu begitu menyesakkan. Novi mulai bertanya-tanya, apakah masih pantas dirinya berada di sisi suami yang bahkan tak ingin menyentuhnya? Tapi saat ia berdiri di depan cermin,
Ia hanya melihat wanita biasa. Tidak glamor, tidak cantik seperti aktris, tapi masih dirinya yang sama, wanita yang dulu dipuja-puja Burhan. Apa salahku? Tanya Novi dalam hati. Tapi pertanyaan itu hanya berputar-putar, tanpa jawaban. Hari-hari berlalu, dan Novi belajar berpura-pura. Ia tetap tersenyum di depan tetangga. Ia tetap mengantar pesanan kue. Ia tetap menata rumah seolah-olah tidak ada yang berubah. Tapi hatinya mulai goyah. Ia lelah. Lelah menjadi istri yang sabar. Sementara luka terus bertambah tanpa pernah diobati. Namun ia belum menyerah. Novi percaya, jika ia tetap bersabar, Burhan akan sadar. Ia tidak tahu bahwa badai sebenarnya belum datang. Ini baru awal dari luka yang lebih dalam. Tapi untuk saat ini, Novi hanya bisa memeluk harapannya sendiri, erat-erat. Karena saat cinta mulai retak, yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan rasa, tapi kehilangan seseorang yang dulu pernah membuat dunia terasa sempurna. Langkah Burhan kian menjauh, bukan lagi seperti pria yang tersesat sesaat, tapi seperti seseorang yang memang memilih arah lain dan tak berniat kembali. Novi masih menatap pintu setiap malam, menunggu detik jam berputar dengan harapan pintu itu terbuka dan membawa pulang suaminya yang dulu. Namun kini, Burhan pulang bukan hanya terlambat, tapi juga dengan langkah gontai dan aroma alkohol yang menusuk hidung. Ini bukan kali pertama. Pertama kali Burhan pulang dalam keadaan mabuk, Novi pikir itu hanya pelarian sementara. Ia bahkan menenangkan diri, berusaha berpikir positif. Tapi ketika kejadian itu terulang malam demi malam, harapan Novi mulai luntur. Ia duduk di tepi tempat tidur, melihat Burhan tergeletak di sofa ruang tengah, masih mengenakan kemeja kusut dan dasi yang nyaris lepas. Mulutnya menggumamkan nama asing di antara desahan mabuk. Novi mendekat, ingin melepas sepatu suaminya agar lebih nyaman, tapi tangan Burhan malah menepis kasar. Aku bisa sendiri. Jangan urus aku terus, Novi, bentaknya setengah sadar. Novi terdiam. Hatinya tercekat. Ia bukan ingin mengatur, hanya ingin memastikan suaminya tidak tertidur dengan sepatu kotor menempel di sofa. Tapi bahkan untuk kebaikannya sendiri, Burhan tak mau disentuh. Malam itu, Novi duduk diam di lantai, menatap Burhan dalam cahaya lampu temaram. Kepalanya penuh tanya, tapi mulutnya tak sanggup mengeluarkan suara. Luka-luka itu tidak terlihat dari luar, tapi perihnya mengiris dalam, tak terucapkan. Beberapa hari kemudian, Novi membersihkan rumah seperti biasa. Ia mengganti sprei, mengepel lantai, lalu merapikan meja kerja Burhan di sudut ruang. Ponsel Burhan tertinggal di atas meja. Layarnya menyala. Novi tidak berniat mengintip. Tapi satu nama muncul berkali-kali dengan pesan-pesan yang tak sempat dihapus. Kangen banget sama kamu, Mas. Nanti malam jadi ketemu lagi kan? Aku udah beli lingerie baru loh. Istrimu tahu gak kamu makin betah sama aku? Jantung Novi seperti jatuh ke lantai. Tangannya gemetar. Ia membaca ulang pesan-pesan itu, berharap ia salah baca, berharap ini hanyalah candaan tak berisi. Tapi ketika ia membuka aplikasi percakapan itu, tangannya membeku. Foto wanita itu terpampang jelas, dengan senyum genit dan tubuh yang dipamerkan tanpa malu. Burhan membalas dengan kata-kata yang bahkan Novi tak pernah dengar darinya selama bertahun-tahun menikah. Kamu beda dari Novi. Aku merasa hidup saat sama kamu. Istriku makin lama makin nyebelin. Kamu satu-satunya pelarian aku. Hancur. Dunia Novi runtuh begitu saja dalam satu kedipan mata. Ia duduk di kursi, lemas. Tangisnya tidak langsung tumpah. Justru ada kekosongan aneh yang memenuhi dadanya. Seperti luka yang terlalu dalam hingga tak sanggup lagi menangis. Burhan pulang malam itu, dengan wajah santai, seolah tidak ada apa-apa. Ia bahkan sempat bersiul pelan sambil meletakkan kunci motor di atas meja.
Novi berdiri di hadapannya, membawa ponsel yang masih terbuka di tangan. "Ini, maksudnya apa, Mas?" tanyanya pelan. Burhan menoleh. Wajahnya seketika berubah. Ia tidak marah, tapi juga tidak kaget. Seolah ia sudah siap dengan segala kemungkinan. "Oh, jadi kamu mulai ngintip HP-ku sekarang?" tanya Burhan sinis. "Aku gak ngintip. HPMU nyala sendiri. Pesan-pesannya masuk berkali-kali. Aku cuma..." Suara Novi mulai bergetar. "Cuma ingin tahu kenapa kamu berubah sejauh ini, Mas?" Burhan tertawa kecil. Dingin. Sinis. "Kenapa? Karena kamu gak pernah berubah, Novi. Kamu terlalu ngatur. Terlalu ribet. Hidup sama kamu itu kayak hidup dalam penjara. Semua harus sesuai aturanmu. Aku capek." Novi menelan ludahnya yang terasa pahit. "Tapi aku melakukan semua itu untuk rumah tangga kita." "Rumah tangga?" potong Burhan tajam. "Kamu pikir rumah ini rumah tangga? Kamu pikir kita bahagia? Aku bahkan gak ingat kapan terakhir kali aku ngerasa jadi laki-laki beneran di rumah ini." "Laki-laki beneran? Karena kamu tidur dengan wanita lain? Itu yang kamu maksud?" seru Novi, tak sanggup lagi menahan gejolak hatinya. Burhan mendekat, menatapnya dengan wajah yang sama sekali asing. "Ya, mungkin. Karena di luar sana, aku dihargai. Aku gak harus hidup dengan istri yang tiap hari cuma ngomel, nanya duit belanja, dan urus kue-kue itu." "Kue-kue itu buat bantu ekonomi kita, Mas," teriak Novi akhirnya. "Aku kerja bukan buat diri sendiri. Aku bantu kamu. Aku bantu rumah ini. Dan kamu balas dengan selingkuh." Burhan mengangkat tangan seolah ingin melempar kata lagi, tapi ia diam. Ia hanya menghela napas kasar, lalu berjalan meninggalkan Novi begitu saja menuju kamar mandi. Malam itu Novi tidur sendiri. Mata terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang dulu jadi tempat mereka berbagi impian. Kini kamar itu terasa seperti tempat asing. Bahkan tempat tidur itu pun sudah kehilangan kehangatannya. Ia mulai merasa tak aman. Burhan bukan lagi sosok yang bisa dijadikan sandaran. Bukan lagi seseorang yang bisa ia percayai untuk melindunginya. Setiap kata dari mulut Burhan kini seperti senjata yang melukai hatinya. Dan rumah yang dulu ia rawat dengan cinta kini terasa seperti perangkap yang menahannya dalam penderitaan. Esok paginya, Novi bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia masih menjalankan perannya sebagai istri. Tapi kali ini, tidak dengan cinta. Hanya karena ia belum tahu harus bagaimana. Burhan duduk di meja makan tanpa kata, mengambil nasi dan lauk tanpa terima kasih. Ia makan cepat, lalu pergi tanpa menoleh. Novi hanya berdiri di dapur, memegangi piring kosong. Ia merasa tak lagi terlihat. Ia seperti bayangan yang dilalui Burhan tanpa arti. Tapi di balik diamnya, hati Novi bergolak. Ada rasa sakit, marah, dan kecewa yang menumpuk hari demi hari. Luka-luka itu tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Tidak kepada ibunya, tidak kepada tetangganya. Ia terlalu malu. Terlalu hancur. Ia mulai sering berbicara pada dirinya sendiri di dalam kamar. "Aku kuat. Aku pasti bisa bertahan." Tapi ia juga tahu, bertahan tidak akan memperbaiki apa-apa jika hanya dia yang berjuang sendiri. Hari-hari berikutnya, Novi hidup seperti bayangan. Ia bekerja, memasak, mencuci, tapi jiwanya kosong. Setiap malam ia tidur tanpa pelukan. Setiap pagi ia bangun tanpa ucapan selamat pagi. Dan di antara itu semua, ia belajar menyembunyikan luka yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Sebab luka paling dalam adalah yang tak pernah bisa diucapkan, hanya bisa dirasakan, dan perlahan mengikis diri dari dalam. Hujan turun deras malam itu. Angin menderu dari celah-celah jendela, dan suara petir menggelegar di kejauhan. Di dapur,
Novi tengah merapikan piring makan malam yang tak disentuh siapapun. Seperti biasa, Burhan belum juga pulang. Ia sudah tak mengirim pesan, apalagi menelpon. Beberapa kali Novi menghubungi, tapi tak pernah dijawab. Novi menatap jam dinding. Sudah pukul 10 malam. Ia menghela napas, menegakkan tubuh, lalu mematikan lampu dapur. Tapi langkahnya menuju kamar terhenti oleh suara motor di halaman depan. Suara yang begitu dikenalnya. Burhan. Novi buru-buru menuju ruang tamu. Wajahnya cemas sekaligus lega. Ia tak ingin bertengkar. Ia hanya ingin tahu suaminya baik-baik saja. Tapi begitu pintu dibuka, tubuh Novi mematung. Burhan berdiri di ambang pintu dalam keadaan basah kuyup. Namun bukan itu yang membuat dada Novi terasa sesak. Di samping Burhan berdiri seorang wanita muda dengan gaun pendek yang basah terkena hujan, rambutnya dikuncir tinggi, dan senyum congkaknya tak pernah lepas dari wajah. "Mas, siapa dia?" tanya Novi. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah suara hujan. Burhan hanya menoleh singkat. "Masuk dulu," ucapnya pada wanita itu. Dengan langkah ringan dan percaya diri, wanita itu masuk begitu saja ke dalam rumah, seolah itu memang tempat tinggalnya. Ia mengedarkan pandang ke sekeliling, lalu mencibir pelan. "Lumayan, meski agak jadul si interiornya." Novi masih terpaku. Ia belum bergerak dari tempatnya berdiri. Hatinya menolak menerima kenyataan yang terpampang jelas di depan mata. Tapi Burhan akhirnya menutup pintu dan berdiri menghadapnya, dingin dan tenang, seakan tak terjadi apa-apa. "Namanya Liana. Dia pacarku." Jantung Novi seperti berhenti berdetak. Kata-kata Burhan barusan terdengar seperti gurauan paling kejam yang pernah ada. "Apa?" bisiknya. "Dengar baik-baik, Novi," ucap Burhan dengan nada datar. "Aku sudah nggak bahagia sama kamu. Aku butuh sesuatu yang baru, yang segar. Liana memberiku itu. Mulai malam ini, dia akan tinggal di sini." Tubuh Novi bergetar hebat. Mulutnya terbuka, tapi tak satu kata pun mampu keluar. Ia menatap Burhan, mencari tanda bahwa ini hanya lelucon, hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi tatapan Burhan serius. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa bersalah di sana. "Mas, ini rumah kita. Rumah kita berdua. Kamu nggak bisa bawa dia masuk begitu saja dan menyuruhku terima begitu saja." Burhan mengangkat bahu. "Rumah ini atas nama aku, Novi. Dan aku bebas menentukan siapa yang tinggal di dalamnya." Liana yang sejak tadi hanya tersenyum kini angkat bicara. "Tenang aja, Mbak. Aku nggak bakal ganggu. Aku tahu posisi aku di hati Mas Burhan. Dan kamu? Ya, kamu kan cuma istri sah, bukan cinta sejatinya." Kata-kata itu menyayat lebih dalam dari pisau manapun. Novi hampir tak percaya ada wanita yang bisa berkata seperti itu di hadapan istri sah seorang pria, di dalam rumah si istri, tanpa malu sedikitpun. Kamu tidak tahu malu," lirih Novi dengan suara tercekat. Liana malah terkekeh. "Kamu yang terlalu polos. Suami kamu aja udah nggak nafsu pulang ke rumah. Kamu pikir kamu bisa pertahanin dia cuma karena status istri?" "Cukup," bentak Novi. Air matanya mulai tumpah. Namun Burhan hanya menatapnya datar. "Jangan buat keributan. Aku capek kerja seharian. Biarkan kami istirahat." Ia lalu menggandeng tangan Liana dan membawanya ke kamar. Ke kamar yang dulu menjadi tempat penuh kenangan bagi Novi dan Burhan. Pintu kamar ditutup dengan bunyi keras. Novi masih berdiri di ruang tamu. Air matanya mengalir tanpa henti. Kakinya lemas. Ia terduduk di lantai, memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar oleh tangis yang tak bisa lagi ditahan. Selama ini, ia mencoba sabar. Ia menutup mata pada perselingkuhan Burhan. Ia berusaha memperbaiki rumah tangga mereka sendirian, berharap Burhan kembali menjadi suami yang dulu.
Tapi malam ini, segalanya hancur. Pelakor itu, wanita yang mencuri suaminya, kini berada di rumahnya. Di kamarnya. Di pelukan pria yang dulu bersumpah akan menjaganya seumur hidup. Novi merasa seperti sampah. Seperti benda tak berguna yang bisa disingkirkan kapan saja. Ia merasa tidak lebih dari perabot rumah yang dibiarkan rusak, tapi tak dibuang hanya karena belum sempat diganti. Malam itu, tangis Novi adalah satu-satunya suara yang terdengar, bersaing dengan suara hujan yang tak juga reda. Tapi tidak ada yang peduli. Tidak Burhan. Tidak Liana. Tidak siapapun. Di rumahnya sendiri, Novi merasa seperti orang asing. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia benar-benar merasa sendirian. Pagi itu, langit mendung seperti cermin dari hati Novi yang masih kelabu. Namun, tak seperti beberapa minggu lalu, ia sudah bisa berdiri lebih tegak. Luka di hatinya belum benar-benar sembuh, tapi kini ia tahu bagaimana caranya berjalan sambil menahan perih. Setelah Burhan dan wanita itu pergi, Novi mulai menata ulang hidupnya. Ia tahu tak bisa terus meratapi nasib, apalagi mengasihani diri sendiri. Rumah itu, yang dulu penuh tawa dan luka, kini menjadi saksi dari keteguhan hatinya. Ia menyapu lantai yang dingin, menata kembali ruang tamu, dan mencabut foto-foto lama yang menggantung di dinding. Ia ingin memberi ruang bagi masa depan, bukan masa lalu. Usaha kecil-kecilan yang semula hanya pengisi waktu kini menjadi tumpuan utama. Novi menjual aneka kue kering dan camilan rumahan yang dulu hanya dipesan tetangga sekitar. Kini, ia mulai lebih serius. Ia belajar dari internet, menonton video resep, dan mencatat semuanya dalam buku kecil yang kini menjadi sahabat barunya. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh. Setelah salat, ia langsung ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai mengaduk adonan. Tangannya lincah, tapi matanya masih sering berkaca-kaca. Bukan karena lemah, tapi karena ingat betapa kerasnya ia harus melawan rasa sakit itu demi bisa terus hidup. Awalnya, hanya 5 kotak kue yang ia kirim ke warung dekat rumah. Lalu 10. Lalu 20. Novi mulai menerima pesanan dari grup WhatsApp ibu-ibu kompleks, dan 1-2 orang mulai merekomendasikan jualannya ke tempat lain. Tak mudah, tentu saja. Pernah suatu kali ia kehabisan modal untuk membeli bahan. Uang dari hasil jualan habis untuk bayar listrik dan cicilan rumah. Novi sempat duduk termenung di teras rumah dengan kepala tertunduk, merasa seolah semuanya runtuh lagi. Tapi saat itu, sahabat lamanya, Ririn, datang. Ririn sudah lama tahu keadaan rumah tangga Novi. Ia tak datang untuk menghakimi, hanya membawa pelukan dan seplastik bahan kue. Ini bukan bantuan, ucapnya sambil tersenyum. Anggap saja investasi pertemanan. Suatu hari nanti, kamu akan balas dengan keberhasilanmu. Novi menahan tangisnya. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena haru. Di tengah banyak mata yang menghakimi, masih ada tangan yang rela merangkul. Dukungan juga datang dari adik perempuannya, Diah. Meskipun tinggal di kota lain dan tak punya banyak, dia sering mengirimkan uang hasil kerja serabutan atau sekadar mengirim paket bahan makanan. Kak, jangan menyerah ya. Kamu itu inspirasi buat aku, tulis Diah dalam sebuah pesan suara yang sering diputar Novi saat kelelahan melanda. Malam-malam Novi kini tidak lagi sunyi seperti sebelumnya. Bukan karena ada orang lain, tapi karena ada semangat yang terus tumbuh dalam dirinya. Ia mulai mencatat pengeluaran, menata dapur agar lebih efisien, bahkan mulai bermimpi memiliki kios kecil sendiri di pinggir jalan. Namun di balik semua itu, ia tahu jalan yang dilaluinya tak pernah mulus. Pernah suatu hari, saat mengantar pesanan ke rumah tetangga yang agak jauh, ia bertemu Burhan. Pria itu tengah duduk di atas motor bututnya. Wajahnya tak serapi dulu. Liana tak bersamanya. Entah kemana perginya perempuan itu. Mereka bertatapan singkat. Burhan tampak ragu,
seolah ingin menyapa. Tapi Novi hanya melewati tanpa sepatah kata. Ia tidak marah. Tidak juga benci. Ia hanya tidak ingin memutar langkah kembali. Hatinya sudah cukup dipenuhi oleh kerja keras. Tak ada ruang untuk luka yang sama. Sepulang dari pertemuan singkat itu, Novi termenung sejenak. Dulu, ia pikir kebahagiaan hanya bisa didapat dengan mempertahankan seseorang. Tapi ternyata, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah saat ia bisa memilih dirinya sendiri. Hari-hari berganti. Waktu terus berputar. Kini Novi tak hanya membuat kue, tapi juga menerima pesanan nasi kotak untuk acara kecil. Ia menggandeng 2 ibu tetangga untuk membantu, dan bersama-sama mereka membentuk usaha kecil bernama Dapur Ibu Novi. Teman-teman lama mulai menghubungi. Beberapa datang hanya karena ingin tahu, tapi sebagian datang dengan ketulusan. Ada yang memesan, ada yang membantu promosi di media sosial. Novi bahkan mulai diundang ke bazar kuliner di balai kelurahan. Tak jarang, Novi menangis di tengah malam. Bukan karena menyesal, tapi karena bersyukur. Dulu ia pikir ia tak akan mampu melewati semua ini sendirian. Tapi ternyata, ia tidak benar-benar sendiri. Yang paling penting, ia menemukan kembali dirinya. Wanita yang pernah mengorbankan segalanya untuk suami yang tak tahu berterima kasih, kini berdiri sebagai perempuan yang tahu apa artinya harga diri. Perjalanan Novi masih panjang. Masih banyak tangga yang harus ia naiki. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi takut jatuh. Karena ia tahu, jikapun ia jatuh, ia akan bangkit lagi, dengan tangan sendiri, dan kepala yang tetap tegak. Burhan merasakan sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini. Seiring berjalannya waktu, hidup yang dulu ia impikan bersama Liana, wanita yang ia pilih untuk menggantikan Novi, justru berbalik menjadi mimpi buruk. Dulu, ia membayangkan masa depan yang cerah bersama Liana, menjalani kehidupan tanpa Novi yang dianggapnya sudah tak lagi menarik. Tapi kenyataannya, hidupnya justru semakin kacau. Uang yang ia hasilkan dari pekerjaan sehari-hari mulai menipis. Liana yang dulu tampak seperti wanita yang akan membawa kebahagiaan justru mulai memperlihatkan sifat aslinya. Ia lebih suka menghabiskan waktu di mal, meminta uang dengan alasan ini dan itu, tanpa pernah berpikir untuk berusaha bersama Burhan. Tidak jarang Liana menuntut barang-barang mewah, dengan alasan untuk memenuhi gaya hidupnya yang tinggi. Tanpa rasa bersalah, ia menuntut lebih banyak, dan Burhan merasa kewalahan. Suatu sore, setelah kembali dari pekerjaannya yang sudah tak lagi stabil, Burhan duduk lemas di kursi ruang tamu. Di sampingnya, Liana sedang sibuk dengan ponselnya, tampak tak peduli. Sejak mereka bersama, Burhan merasa semakin tertekan. Sifat manja Liana semakin menjadi-jadi, dan ia semakin sadar bahwa hubungan ini bukanlah yang ia inginkan. Liana menatap Burhan dengan pandangan sinis. Kenapa kamu tidak bisa memberikan lebih, sih? Lihat teman-teman aku, mereka semua punya ini itu. Kenapa kita nggak bisa? Ujarnya dengan nada tinggi, membuat Burhan terdiam. Burhan mencoba menenangkan diri. Aku sedang berusaha, Liana. Tapi kamu harus tahu, kita juga harus realistis. Tidak semua orang bisa hidup seperti yang mereka mau. Suaranya terdengar lelah. Namun Liana tidak peduli. Ia malah semakin menuntut dan mengkritik Burhan. Keuangan mereka semakin terpuruk. Bisnis kecil Burhan yang dulu cukup menghasilkan kini hampir mati. Tidak ada lagi pesanan yang datang. Banyak yang memilih untuk mencari yang lebih profesional. Sementara Burhan merasa tak punya lagi daya untuk memperbaiki semuanya. Setiap kali ia berbicara tentang masa depan, Liana hanya memberikan tatapan kosong, lebih memilih untuk menghabiskan uang tanpa peduli pada keadaan mereka. Sementara itu, Novi yang sudah mulai membangun kehidupannya sendiri, tanpa sadar menjadi bahan perbandingan bagi Burhan. Terkadang, ia berpikir tentang Novi, tentang betapa sederhana, namun penuh semangatnya wanita itu.
Novi yang dulu rela mengorbankan segala sesuatunya demi keluarga, kini jauh lebih mandiri, sukses dengan usahanya sendiri. Burhan sering melihat foto-foto kue dan hidangan yang dipajang di akun media sosial Novi, dan merasa cemas. Ia tahu, dia telah melakukan kesalahan besar. Burhan mencoba menghubungi Novi beberapa kali, berharap bisa kembali memperbaiki keadaan. Namun setiap kali ia menelepon atau mengirim pesan, Novi hanya menjawab dengan dingin. Tidak ada kata-kata maaf, tidak ada harapan untuk kembali. Hatinya benar-benar tertutup. Suatu malam, Burhan menatap ponselnya yang tergeletak di meja. Liana sudah tertidur di sebelahnya, tetapi pikiran Burhan tetap saja berkelana. Ia mengambil ponsel itu dan menulis pesan kepada Novi. Novi, aku menyesal. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan. Tapi aku benar-benar membutuhkanmu. Bisa nggak kita mulai dari awal lagi? Burhan menatap pesan itu sejenak sebelum menekan tombol kirim. Beberapa detik berlalu, lalu ponselnya berbunyi. Burhan langsung membuka pesan dari Novi yang masuk. Burhan, kamu sudah terlambat. Aku tidak butuh kamu lagi. Pesan itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Burhan menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Ada rasa sakit yang luar biasa. Ia merasa seperti sebuah kapal yang karam setelah terhempas badai, tak tahu lagi harus berbuat apa. Keputusan Novi untuk tidak lagi menginginkannya, untuk menutup pintu masa lalu, adalah sebuah kenyataan yang harus ia terima. Namun, Liana tidak memberikan perhatian yang sama. Ia tetap sibuk dengan dunianya sendiri, terfokus pada kepuasan pribadi tanpa peduli pada kesulitan yang mereka hadapi. Burhan merasa semakin kesepian dalam hubungan itu, meski ia berada di dekat Liana. Terkadang, ia berpikir apakah itu yang seharusnya ia rasakan, kesepian dalam hubungan yang katanya penuh cinta. Burhan menghabiskan malam itu dengan menatap langit-langit, bertanya-tanya di dalam hati apa yang telah terjadi pada dirinya. Dulu, ia pernah begitu mencintai Novi, dan kini ia hanya melihat bayangannya yang sudah jauh pergi. Dan Liana, yang seharusnya menjadi pelipur lara, malah semakin menggerogoti sisa-sisa kehidupan yang ia miliki. Semua yang dulu ia percayai, kini terasa rapuh, bahkan sudah tak ada lagi yang tersisa. Ia baru menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Novi yang dulu ia anggap sebagai beban kini menjadi wanita yang mandiri, kuat, dan sukses. Sementara Liana, yang dulu ia kira bisa menggantikan posisi Novi, ternyata justru memperburuk segalanya. Kini Burhan harus menghadapi kenyataan pahit. Hidupnya sudah hancur, dan ia tak lagi punya tempat kembali. Novi sudah menutup pintu untuknya, dan Burhan tahu, itu adalah keputusan yang tepat. Malam itu, dengan hati yang penuh penyesalan, Burhan tertidur. Ia tahu bahwa untuk pertama kalinya, ia harus menghadapi kesalahannya tanpa bisa mengandalkan siapapun. Semua yang ia miliki kini adalah kekosongan yang ia ciptakan sendiri. Novi berjalan melewati jalanan yang dipenuhi lampu-lampu kota yang berkilauan, menuju kedai kecilnya yang baru dibuka. Kedai itu mungkin tampak sederhana, tapi bagi Novi, ini adalah lambang dari segala perjuangannya. Dalam beberapa bulan terakhir, hidupnya mengalami perubahan besar, perubahan yang ia tak duga sebelumnya. Setelah berbulan-bulan berjuang, Novi berhasil mewujudkan impian yang dulu hanya sekadar angan-angan. Usaha kuliner online-nya yang awalnya kecil kini berkembang pesat, dan kedai kecilnya yang baru dibuka di sudut jalan menjadi tempat yang selalu ramai pengunjung. Melihat kesuksesan yang ia raih, Novi merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Setiap hari ia merasakan kepuasan yang tak terungkapkan, bukan hanya karena hasil kerja kerasnya, tetapi juga karena ia tahu betul betapa banyak orang yang meragukan kemampuannya. Dulu, ketika ia ditinggalkan oleh Burhan, banyak orang yang meremehkannya, bahkan menganggapnya tak akan mampu bertahan. Mereka berkata bahwa wanita sepertinya tak akan bisa sukses tanpa seorang suami di sisi mereka. Tapi Novi tidak peduli.
Ia membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar seorang istri yang ditinggalkan. Dengan usaha kuliner online-nya yang terus berkembang, Novi mulai mendapat perhatian yang lebih luas. Orang-orang mulai berbicara tentang masakan enak yang ia tawarkan, tentang bagaimana dia mengelola bisnisnya dengan penuh dedikasi. Tidak hanya itu, Novi juga membuka kedai kecil di pusat kota yang selalu ramai dengan pengunjung. Setiap hari, ia terlihat sibuk menyiapkan berbagai hidangan untuk pelanggan, mencatat pesanan, dan memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Semua itu ia lakukan dengan penuh rasa bangga dan kepercayaan diri yang semakin besar. Suatu sore, saat Novi sedang menyajikan hidangan untuk pelanggan, ia melihat seorang pria yang masuk ke kedainya. Pria itu tersenyum ramah dan melangkah menuju meja di pojok ruangan. Novi memperhatikannya sekilas. Dia mengenakan jas rapi, dengan penampilan yang sangat menarik. Begitu pria itu duduk, ia tidak langsung memesan. Sebagai pemilik kedai, Novi berjalan mendekat dengan senyuman. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu?" tanya Novi dengan suara yang hangat namun tetap profesional. Pria itu menatapnya, lalu tersenyum. "Aku dengar, kedai ini punya makanan yang luar biasa. Aku ingin coba." Mereka berbincang sebentar, dan pria itu memesan beberapa hidangan dari menu. Novi melayani dengan baik, meskipun ada perasaan aneh yang menyelinap dalam hatinya. Dia sadar betul, sejak membuka kedai ini, banyak pria yang mulai menunjukkan perhatian padanya. Beberapa kali, ia menerima pesan dari teman-teman lama, dan bahkan ada yang mengajaknya untuk makan bersama. Namun, Novi merasa tak ada satupun dari mereka yang benar-benar menarik hatinya. Ia tidak merasa membutuhkan pria lain dalam hidupnya. Saat menyiapkan pesanan, Novi merenung. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa benar-benar bebas. Bebas dari beban hubungan yang gagal, bebas dari penilaian orang lain. Dulu, ketika Burhan masih ada, Novi merasa dirinya seperti bayangan. Sekarang, ia bisa berdiri dengan tegak di hadapan dunia, tanpa merasa harus bergantung pada siapapun. Tidak ada lagi rasa takut akan kehilangan, tidak ada lagi rasa cemas akan ditinggalkan. Kini, Novi tahu bahwa kebahagiaannya terletak pada dirinya sendiri. Setelah pria itu selesai makan, ia menghampiri Novi yang sedang sibuk merapikan meja. "Aku harus mengakui, makananmu luar biasa. Jika ada kesempatan, aku akan kembali lagi," kata pria itu dengan senyuman yang penuh arti. Novi membalasnya dengan senyum tipis. "Terima kasih, senang bisa melayani Anda," jawab Novi dengan sopan, meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit tidak nyaman dengan perhatian yang mulai datang dari berbagai arah. Novi merasa dirinya sudah cukup bahagia dengan hidupnya yang kini lebih mandiri, dan ia tahu bahwa perhatian seperti itu tak lebih dari sekadar kesenangan sesaat. Namun, ia tak bisa menampik bahwa hidupnya sekarang jauh berbeda dari sebelumnya. Di luar sana, banyak orang yang mulai mengagumi dirinya, baik dari segi penampilan maupun prestasi. Bahkan beberapa pria mulai mencoba mendekatinya, menawarkan perhatian yang dulu sangat ia dambakan saat bersama Burhan. Tetapi Novi tidak tertarik pada mereka. Baginya, pria-pria ini hanyalah bayangan dari masa lalu, dan ia sudah cukup lelah dengan segala macam janji manis. Novi berfokus pada dirinya sendiri. Usahanya yang semakin berkembang membuatnya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam penyesalan atau sakit hati. Ia tahu bahwa hidup akan terus berjalan, dan ia harus melangkah maju. Semua kesulitan yang ia hadapi selama ini kini menjadi batu loncatan yang membawa Novi menuju kesuksesan yang tak tergoyahkan. Ia mulai memikirkan bagaimana cara untuk membalas perlakuan Burhan. Namun, bukan dengan cara yang murahan atau penuh amarah. Novi memilih untuk balas dendam dengan cara yang elegan, dengan kesuksesan yang berkelanjutan. Ia ingin Burhan menyaksikan betapa jauh ia bisa pergi tanpa harus bergantung padanya.
Burhan yang dulu meremehkan dirinya kini harus melihatnya bersinar di luar bayangannya. Sementara itu, Burhan yang hidup dalam kekosongan semakin merasakan kesepian yang ia pilih sendiri. Di setiap sudut rumah kontrakannya, ia teringat pada Novi, pada kehidupan yang dulu ia anggap biasa saja. Kini, dia menyadari betapa berharganya Novi, betapa dia menghancurkan segala yang pernah mereka miliki bersama. Namun, semua itu sudah terlambat. Novi sudah berubah, dan perubahan itu tak akan pernah bisa ia kendalikan. Novi terus maju, tanpa menoleh ke belakang. Meskipun banyak yang mencoba mendekatinya, ia tetap teguh pada pilihannya untuk tidak membuka hati pada siapapun. Bukan karena ia tidak ingin mencintai lagi, tetapi karena ia tahu bahwa saat ini, yang paling penting adalah dirinya sendiri dan kesuksesan yang sedang ia raih. Kedai kecilnya kini menjadi simbol dari perjuangan dan kebangkitannya. Di balik senyum manis yang selalu ia tunjukkan kepada pelanggan, Novi menyimpan cerita panjang tentang keberanian, ketabahan, dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Ia membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada yang tak mungkin selama kita memiliki tekad dan keyakinan pada diri sendiri. Kehidupan Burhan dan pelakornya kini jauh berbeda dari masa-masa indah yang mereka impikan dulu. Rumah yang dulu mereka tempati bersama di kawasan yang cukup nyaman kini hanya kenangan. Kini, mereka tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggir kota. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kebanggaan. Hanya ada rasa penyesalan yang datang setiap malam, membayangi pikiran Burhan dengan rasa malu yang semakin menyakitkan. Burhan yang dulu merasa tak terkalahkan, sekarang hidup dengan kesulitan. Pekerjaannya yang dulu stabil kini berantakan. Semua yang ia miliki kini hilang begitu saja, termasuk pelakornya yang, setelah merasakan kehidupan mewah untuk beberapa waktu, mulai menunjukkan sikap aslinya. Wanita itu, yang dulu tampak manis dan mendukung Burhan, kini justru memaksanya untuk bekerja lebih keras dan memberi lebih banyak uang. Tapi uang tak pernah cukup, dan hubungan mereka semakin renggang seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, Novi, yang dulu adalah istri yang setia dan penuh pengertian, kini telah berubah menjadi sosok yang mandiri dan penuh percaya diri. Usahanya terus berkembang, dan kehidupan yang dulu suram karena perbuatan Burhan kini menjadi terang benderang. Kedai kuliner kecilnya semakin ramai, pesanan online terus meningkat, dan dia mulai dikenal sebagai wanita sukses yang berani menghadapi hidup sendirian. Tidak hanya itu, penampilannya pun semakin menarik perhatian, tak hanya dari segi bisnis, tetapi juga dari pria-pria yang tertarik padanya. Suatu hari, saat Novi sedang berada di kedainya, sebuah ketukan terdengar di pintu. Ia membuka pintu dan melihat sosok yang familiar. Burhan, berdiri di depan pintu dengan wajah kusam, mengenakan pakaian lusuh dan wajah yang penuh rasa malu. Di sampingnya, wanita pelakor yang dulu begitu percaya diri kini tampak lemah dan cemas. Keduanya berdiri di sana, tampak tidak berdaya, meminta bantuan. "Novi, tolong kami." Suara Burhan terdengar lemah. "Kami butuh uang. Hidup kami kesulitan." Novi menatap keduanya dengan tatapan yang datar, tidak ada emosi, hanya ketenangan yang luar biasa. Di dalam hatinya, ia merasa lega karena akhirnya bisa menyaksikan betapa rendahnya mereka kini. Semua yang dulu mereka lakukan terhadap dirinya, pengkhianatan, penghinaan, dan perlakuan buruk, kini kembali pada mereka. "Apa yang kamu inginkan, Burhan?" tanya Novi dengan suara tenang, namun tegas. "Apa yang bisa aku bantu? Dulu kalian usir aku dari hidup kalian, sekarang nikmati saja akibatnya." Burhan terdiam. Tersentak oleh kata-kata Novi yang begitu dingin, seakan mengingatkan dia betapa buruknya dia memperlakukan Novi dulu. Di matanya, ia melihat wanita yang dulu begitu lembut dan penuh kasih, kini berubah menjadi pribadi yang tak mudah digoyahkan. Rasa penyesalan mulai meresap dalam dirinya, tetapi itu sudah terlambat. Ia tahu dia telah menghancurkan segalanya. "Lihat,"
kami benar-benar butuh bantuan. Kalau bisa, pinjamkan kami sedikit uang. Kami benar-benar tidak punya apa-apa, ujar pelakor, yang tampak memelas. Namun, tak ada rasa belas kasihan di wajah Novi. Ia hanya menatap mereka dengan pandangan kosong. Jadi, kalian datang ke sini untuk meminta uang dari aku? Setelah semua yang kalian lakukan. Novi mengulang kalimat itu dengan nada yang lebih tinggi, menunjukkan betapa jijiknya dia terhadap situasi ini. Burhan menundukkan kepala, merasa sangat malu. Namun, pelakor dengan cepat mencoba berbicara lagi, mencoba merayu Novi agar memberikan bantuan. Kami benar-benar tidak bisa bertahan hidup begini. Kami kehilangan segalanya, dan kami tidak tahu harus kemana. Novi tetap diam, sejenak menatap kedua orang yang pernah ia anggap bagian dari hidupnya. Bagaimana dulu Burhan selalu menenangkannya, memujinya, dan memberi harapan bahwa mereka akan selalu bersama. Namun kenyataannya, ia hanya ditinggalkan dan dihancurkan oleh pria yang dulu ia cintai. Kini, Burhan dan pelakor itu berdiri di depannya, meminta bantuan dengan wajah penuh penyesalan. Tapi bagi Novi, tidak ada lagi tempat untuk mereka dalam hidupnya. Tidak ada lagi ruang untuk memberikan belas kasihan. Novi, tolonglah. Burhan mencoba berbicara lagi dengan suara gemetar. Novi menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan perasaan campur aduk di dalam dirinya, namun ia tahu satu hal. Ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa hidupnya kini berada di kendalinya. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa takut akan kehilangan. Kini, dia adalah pemenangnya. Kalian pikir aku akan merasa kasihan pada kalian? Kalian yang dulu mengusirku dari hidup kalian, menghinaku, dan menyakiti hatiku. Sekarang, aku yang berkuasa. Aku tak akan memberikan apapun kepada kalian. Ini adalah akibat dari perbuatan kalian. Hidup yang kalian pilih. Burhan terdiam, wajahnya semakin memucat. Pelakor, yang sebelumnya penuh harapan, kini terdiam dan menatap Novi dengan ekspresi tak percaya. Mereka tidak mengira bahwa Novi akan sekeras ini. Semua yang dulu mereka anggap remeh kini menjadi kenyataan yang tak bisa mereka hindari. Mereka yang dulu merasa bisa dengan mudah mengambil apa yang mereka inginkan, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semua itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Jangan datang ke sini lagi, lanjut Novi, suara tegasnya menggema di udara yang semakin sunyi. Ini adalah keputusan terakhir yang aku buat. Aku sudah cukup menderita karena kalian. Sekarang, aku ingin hidupku berjalan tanpa kalian. Burhan mencoba berbicara lagi, tetapi kata-kata itu terasa berat di lidahnya. Ia merasa dunia ini begitu gelap dan sunyi. Dia yang dulu begitu dihormati, yang dulu memiliki segala yang dia inginkan, kini harus merasakan pahitnya kehidupan yang ia pilih dengan tangannya sendiri. Pelakor di sampingnya hanya bisa menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Novi menutup pintu dengan lembut, tapi penuh makna. Di dalam hatinya, ada rasa lega yang tak terkira. Ia tahu, ini adalah saatnya untuk melangkah maju tanpa ada beban lagi. Semua yang dulu mengikatnya kini telah hilang. Ia berhasil melewati segala rintangan, dan kini hidupnya berada di jalur yang benar-benar ia pilih sendiri. Tanpa Burhan, tanpa pelakor, tanpa siapapun yang bisa menghalangi jalannya. Burhan dan pelakor berjalan perlahan menjauh dari kedai. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka. Mereka tahu, hidup mereka telah berubah selamanya, dan semua kesalahan yang mereka buat kini tak bisa diperbaiki. Sementara itu, Novi berdiri di balik pintu kedai, menatap keluar dengan senyuman tipis yang penuh kemenangan. Dunia kini berbalik, dan ia yang memegang kendali. Hari itu cerah, dengan langit biru yang hampir sempurna. Novi berdiri di depan kaca besar di ruang ganti, menatap bayangannya sendiri. Pakaian yang dikenakannya hari itu adalah gaun elegan berwarna merah marun,
Cocok untuk acara seminar wanita tangguh yang akan dihadirinya. Ia merapikan rambutnya, memastikan penampilannya sempurna, meski tidak ada yang bisa sepenuhnya mempersiapkan diri untuk menghadapi panggung besar seperti ini. Namun, Novi tidak merasa takut. Justru, dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa itu, saat Burhan datang memohon kepadanya untuk bantuan. Saat hidupnya yang dulu penuh rasa sakit dan ketidakpastian kini berubah menjadi sebuah kisah kemenangan. Novi telah melewati segala cobaan, dan saat ini, dia berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi dari tempat yang pernah ia bayangkan. Usahanya yang kini berkembang pesat, kedai kuliner yang sudah mulai dikenal luas, dan pengakuan yang ia terima dari berbagai pihak, membuatnya menjadi salah satu wanita yang banyak diidolakan. Namun, bukan itu yang membuatnya bangga. Yang membuatnya merasa luar biasa adalah dirinya sendiri. Keberhasilannya bukan karena orang lain, melainkan karena tekad dan perjuangan yang dia lakukan sendiri. Ia merasa bebas, tidak ada lagi beban atau luka yang menghambat langkahnya. Novi melangkah keluar dari ruang ganti, menuju tempat acara seminar yang sudah ramai dengan para peserta. Begitu sampai di depan panggung, suasana hening sejenak, dan semua mata tertuju padanya. Ia merasa semua orang mengaguminya, tetapi ia tahu bahwa ini bukan hanya soal penampilan atau kesuksesan semata. Ini adalah tentang perjalanan hidup yang telah ia tempuh, yang penuh dengan tantangan, rasa sakit, dan akhirnya kebangkitan. Acara dimulai, dan Novi dipanggil untuk memberikan pidato sebagai narasumber utama. Suasana di dalam ruangan begitu tenang, hanya terdengar suara-suara lirih dari para peserta yang antusias menunggu cerita darinya. Novi naik ke atas panggung dengan penuh percaya diri, menyapa para hadirin dengan senyum yang tulus. "Selamat pagi, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian," sapanya dengan suara yang penuh ketegasan namun lembut. "Saya berdiri di sini bukan untuk membanggakan apa yang sudah saya capai, tetapi untuk berbagi cerita. Sebuah cerita tentang perjuangan, tentang jatuh bangun, dan tentang menemukan kembali kekuatan dalam diri sendiri." Ia mulai menceritakan kisahnya, tentang bagaimana ia harus berjuang untuk bertahan hidup setelah pernikahannya hancur. Namun, ia tidak menyebut nama Burhan dalam ceritanya. Tidak ada perlu bagi dia untuk mengungkit orang yang telah meninggalkannya. Semua orang yang hadir di seminar ini, meskipun tidak tahu semua detail, bisa merasakan apa yang Novi alami. Setiap kata yang ia ucapkan mengandung kekuatan dan semangat juang yang telah mengubahnya menjadi sosok yang begitu tangguh. Novi berbicara tentang bagaimana ia membangun kembali usahanya, bagaimana ia menemukan kembali percaya dirinya setelah dihancurkan oleh pengkhianatan. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, tanpa ada rasa takut atau penyesalan. Keberhasilan itu datang bukan karena kita bebas dari kegagalan, tetapi karena kita mampu bangkit dan terus berjuang meskipun dunia terasa seperti melawan kita. Kata-katanya begitu menyentuh, membuat banyak wanita yang hadir di sana merasa terinspirasi. Mereka melihat Novi bukan hanya sebagai seorang pebisnis sukses, tetapi juga sebagai simbol dari kekuatan, ketabahan, dan keberanian. Setiap kali Novi menceritakan tentang langkah-langkah kecil yang membawanya menuju kesuksesan, para pendengar mendengarkan dengan seksama, seperti mereka bisa merasakan setiap tetes keringat yang telah Novi keluarkan untuk mencapai titik ini. Namun, di antara kerumunan itu, ada satu sosok yang diam-diam mengamati. Burhan, dengan wajah yang lebih tua dan suram, berdiri di salah satu sudut ruangan. Ia tidak diundang, tetapi ia memaksa dirinya untuk hadir, hanya untuk melihat apa yang telah terjadi pada hidup Novi setelah semua yang ia lakukan. Burhan tidak bisa menahan air matanya. Ia berdiri di sana, merasa begitu kecil dan tak berarti. Semua yang pernah ia miliki, semua yang pernah ia banggakan, kini hilang begitu saja, hanya karena kebodohannya sendiri. Novi menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganggu konsentrasinya sejenak, seakan ada mata yang menatapnya dengan penuh penyesalan. Namun, ia tidak melihat ke arah itu.
Ia tahu siapa yang berada di sana, dan ia tahu apa yang harus dilakukan. Novi mengalihkan pandangannya ke depan, kepada para hadirin yang menunggu kelanjutan pidatonya, dan dengan mantap melanjutkan kata-katanya. Di perjalanan ini, saya belajar satu hal yang paling penting dalam hidup. Kita tidak bisa terikat oleh masa lalu kita. Kita tidak bisa membiarkan diri kita terjebak dalam penyesalan atau kesalahan yang sudah tidak bisa diperbaiki. Semua yang terjadi, sudah terjadi. Dan kita adalah orang yang memutuskan bagaimana melanjutkan hidup ini. Setelah beberapa detik yang penuh ketegangan, Novi mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang sederhana namun penuh makna. Aku tak akan menoleh ke masa lalu lagi. Aku sudah menang. Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan. Para hadirin terdiam sejenak, lalu bertepuk tangan dengan meriah, memberi penghargaan kepada Novi yang telah membuktikan bahwa dia adalah wanita yang luar biasa. Di antara tepuk tangan itu, Burhan hanya bisa menundukkan kepala. Tidak ada lagi kebanggaan dalam dirinya, hanya rasa sesal yang menghancurkan. Novi menatap ke depan, merasakan angin perubahan yang begitu kuat menghembus di hidupnya. Dengan langkah tegas dan hati yang penuh dengan keberanian, dia tahu bahwa masa depan miliknya. Tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Tidak ada lagi Burhan, pelakor, atau kenangan buruk lainnya yang bisa menghentikan langkahnya. Ia telah menemukan kekuatannya, dan sekarang, ia berdiri di puncak keberhasilannya. Sebuah tempat yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah bisa dicapai oleh mereka yang pernah mencoba menjatuhkannya. Novi berjalan keluar dari panggung dengan senyum kemenangan di wajahnya. Dunia kini berada di tangannya, dan ia tak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Setelah mengakhiri pidatonya, Novi berdiri dengan tenang, memberi waktu sejenak bagi tepuk tangan yang mulai mereda. Lalu, dia kembali menghadap para hadirin dengan senyum hangat yang penuh makna. Sebagai penutup, saya ingin memberikan sedikit nasihat kepada kalian semua, terutama bagi mereka yang mungkin sedang merasa terjatuh, merasa dunia begitu berat, atau merasa tidak ada harapan. Saya ingin kalian tahu bahwa setiap perjalanan hidup kita adalah milik kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol semua hal yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk bagaimana kita meresponnya. Jangan biarkan apapun, entah itu kegagalan, pengkhianatan, atau rintangan yang datang, menentukan siapa kita. Kita adalah yang paling berhak menentukan arah hidup kita. Novi menatap para hadirin dengan penuh ketulusan. Jangan takut untuk bangkit dari kegagalan. Jangan takut untuk berjalan meskipun jalan itu terlihat sunyi dan penuh tantangan. Ketahuilah, kekuatan terbesar dalam hidup kita adalah kemampuan untuk bangkit, untuk tetap berdiri, bahkan saat dunia seakan ingin menjatuhkan kita. Jika saya bisa, kalian juga pasti bisa. Percayalah pada diri sendiri, karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih kuat dari hati yang tidak pernah menyerah. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap mereka satu persatu, dan mengakhiri dengan ucapan yang penuh kehangatan. Semoga kalian semua menemukan keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan hati kalian. Jangan pernah ragu untuk mengejar impian kalian. Dan yang paling penting, jangan pernah biarkan masa lalu menghalangi masa depan yang indah. Salam hangat dari saya, dan terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk berbagi cerita. Dengan senyum lembut dan penuh makna, Novi meninggalkan panggung. Para hadirin berdiri, memberi tepuk tangan yang semakin keras, menyadari bahwa mereka baru saja mendengar kisah hidup yang luar biasa, yang bukan hanya menginspirasi, tetapi juga memberi harapan baru. Saat Novi melangkah keluar dari gedung, hatinya merasa lega, penuh kedamaian. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan ke depan, tak ada lagi yang bisa menghalangi langkahnya.